Yang pertama, hendaknya kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendahulukan ucapan Rasulullah dibandingkan ucapan yang lain. Jadi kita mendahulukan ucapan Rasulullah dibandingkan ucapan makhluk. Tetapi kadang-kadang banyak orang mengatakan aku cinta kepada Rasul, tapi mendahulukan ucapan makhluk, mendahulukan ucapan manusia. Mestinya kita mendahulukan ucapan Rasulullah. Jika ada ucapan sahabat Abu Bakar, jika ada ucapan sahabat Umar, jika ada ucapan sahabat Utsman, jika ada ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib bertentangan dengan ucapan Rasulullah, maka yang kita ambil adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wujud cinta kita. Jika ada ucapan ulama, meskipun itu ulama mazhab sekalipun, seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i yang bertentangan dengan hadis Nabi misalnya, maka yang kita ambil adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ucapan Imam Abu Hanifah yang bertentangan dengan ucapan Rasulullah, maka yang kita ambil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ucapan Imam Malik yang bertentangan dengan ucapan Rasulullah, maka yang kita ambil adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih mengambil ucapan tokoh-tokoh yang lain dan mengesampingkan ucapan Rasulullah, berarti Anda tidak sedang mencintai Rasulullah, tapi sedang fanatik golongan dan fanatik mazhab. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus bisa membedakan sebenarnya kita ini sedang mencintai Rasul atau mencintai organisasi atau mencintai mazhab. Kalau kita ini mencintai Rasulullah, maka kita utamakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik itu mengatakan kullu qaulin yu'khad wa yutrak illal ma'suma sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul itu pernah menyampaikan kepada kita, kalau man shoma ramadhana tsummat ba'ahu sittam bin syawal, barang siapa puasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, itu seperti puasa sepanjang masa. Tapi Imam Malik mengatakan puasa Syawal itu makruh. Perkataan siapa yang mau kita ambil? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Malik bisa bilang begitu? Karena memang hadisnya tidak sampai kepada beliau Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, Imam Ahmad juga mengatakan man radda hadisan falaisa minni, barang siapa yang menolak satu hadis Nabi saja, maka itu bukan termasuk golonganku. Jadi kalau misalnya ada hadis Nabi, maka hendaknya kita terima. Termasuk tadi Imam Abu Hanifah mengatakan idza shahal hadis fa huwa madhhabi, kalau hadis itu sahih maka itu adalah madhabku. Sehingga ulama madhab yang 4 sudah mengingatkan, sudah mewanti-wanti kita, sudah berpesan kepada kita untuk mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mereka ulama-ulama besar yang diakui dunia, apalagi di zaman kita ini. Maka di zaman kita ini kalau ada orang yang ditokohkan lalu mengucapkan suatu perkataan yang bertentangan dengan ucapan Rasulullah, maka tinggalkan ucapan tersebut dan ambil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun gelarnya dia doktor, meskipun gelarnya dia profesor, meskipun gelarnya dia kiai, meskipun dipanggil ustadz, meskipun biasa ngimami, meskipun biasa adzan. Kenapa? Karena begitulah tadi para ulama madhab yang 4 pun mencontohkan kepada kita untuk mengutamakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengutamakan pernyataan beliau dan meninggalkan yang bertentangan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah tahu Rasul memerintahkan sesuatu, tapi kalau ternyata organisasinya memerintahkan yang berseberangan, maka tinggalkan aturan organisasinya, ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengajarkan sesuatu, lalu ada aturan pemerintah yang menjadikan kita kemudian menentang aturan Rasulullah, maka tinggalkan aturan tersebut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, alhamdulillah tidak ada ya, misalnya ada.
Kalau ada pimpinan perusahaan, misalnya membuat aturan, dan aturan tersebut bertentangan dengan aturan Rasulullah, maka jangan ikuti. Nah, kalau dipecat ya sudah, keluar saja. Kenapa? Karena sebagai wujud kita mengikuti ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bosnya di perusahaan bilang kalau masuk kantor ini tidak boleh pakai jilbab. Kalau laki-laki betul, tapi kalau perempuan tidak boleh. Nah, pakai jilbab ya sudah, cari kerjaan yang lain. Utamakan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.